Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Heriani, NPM 1940606004. Di sini saya akan mempraktekkan tentang teknik kursi kosong. Stay tune. Ini nak makan. Oh, iya Pak. Kamu lagi ngapain? Biasa. Lagi main HP, makan. Oh. Rencana kamu habis dari SMA ini mau kemana? Mau kuliah Pak. Lanjut kuliah. Kuliah di mana? Kerjaannya sih di luar kota. Kenapa kamu nggak mau masuk kedinasan? Gak serak hati Pak. Kayak gak serak aja gitu. Tapi kan kalau kamu masuk kedinasan kan nanti kan kamu bisa langsung dapat kerja. Tapi gak serak Pak, hati-hati kayak ya udah kuliah aja gitu, kayak mau cari pengalaman aja gitu kuliah. Ya, Bapak tuh pengennya tuh kamu masuk kedinasan ya. Gak bisa Pak. Gak bisa. Ya itu ya memang Bapak tuh pengen kamu masuk kedinasan nanti langsung dapat kerjaan bagus. Jadi nggak usah repot-repot lagi cari kerja gitu. Tapi gak bisa Pak. Pokoknya tuh Bapak tuh pengen kamu masuk kedinasan gitu. Kayak kan saya yang jalanin, anaknya Bapak yang jalanin, bukan Bapak yang jalanin gitu. Ya, tapi kan itu kan dari kehendak Bapak sendiri pengen Percuma. anaknya dapat pangkat bagus. Percuma saya ikut Bapak tapi saya nggak serak gitu kan, percuma. Pokoknya tuh Bapak tuh pengen kamu masuk kedinasan. Nggak Titik. bisa. Kalau kamu melawan berarti kamu jadi anak durhaka. Ya udah. Ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan duduk. Oke, baik. Ada yang bisa saya bantu? Sebelumnya Mbak, perkenalkan nama saya Wahyu Wardana. Saya sekolah SMA Negeri 1 Nunukan. Saya datang ke sini karena diberitahu oleh teman saya bahwa Mbaknya bisa membantu saya dalam mengatasi masalah yang saya hadapi. Oke, baik. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Nur Heriani. Saya salah satu mahasiswa bimbingan dan konseling Universitas Luar Tarakan. Insya Allah saya bisa membantu kamu. Oke, sebelum itu saya mau bertanya, apakah kamu telah pernah melakukan proses konseling sebelumnya? Saya sudah pernah melakukan proses konseling Mbak sebelumnya di sekolah. Oke, baik, kalau begitu saya ingin mempertegas kembali, bimbingan dan konseling merupakan proses pemberian bantuan antara dua orang yang dilakukan oleh seorang ahli konselor atau kepada klien dengan proses wawancara untuk mengatasi permasalahan. Jadi di BK itu juga ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi segala sesuatu yang kamu ungkapkan, segala sesuatu yang kamu bicarakan di sini tidak akan dibicarakan kepada orang lain. Nah, di BK juga ada yang namanya asas keterbukaan. Jadi kamu di sini terbuka dalam permasalahan yang kamu hadapi, sehingga dapat membantu proses pemberian bantuan untuk menyelesaikan permasalahan kamu. Bisa dipahami? Ya bisa. Oke, baik. Oke, kalau kayak gitu bisa diceritakan sedikit permasalahan kamu sehingga kamu tuh terdorong untuk datang ke sini tuh seperti apa? Seperti yang tadi saya sudah bilang, kalau saya itu udah kelas 12 gitu ya Mbak. Masa-masa krusial dalam menentukan masa depan saya. Saya dan orang tua saya, khususnya bapak saya, mempunyai perbedaan pendapat seperti itu. Oh, jadi kamu memiliki perbedaan pendapat antara kamu dengan orang tua kamu, khususnya bapak kamu. Kira-kira perbedaan pendapat seperti apa ya kalau boleh tahu? Perbedaan pendapatnya itu bagi saya kepinginnya untuk berkuliah setelah saya lulus. Tetapi bagi orang tua saya, khususnya bapak saya, pengennya saya itu setelah lulus itu mengikuti sekolah kedinasan seperti itu. Oke, jadi kamu dan bapak kamu memiliki perbedaan pendapat di mana kamu ingin berkuliah, sedangkan bapak kamu memiliki keinginan bahwa kamu tuh harus masuk dalam salah satu sekolah kedinasan seperti itu. Iya. Nah, oke. Jadi kamu ingin berkuliah ya? Iya, Oke, saya ingin seperti berkuliah. itu. Jadi kamu menghindari perkataan bapak kamu gitu. Iya, saya Oke, menghindari. baik. Di sini saya menawarkan salah satu teknik untuk membantu kamu, yaitu teknik kursi kosong, yaitu teknik khusus yang dalam proses konseling untuk merubah suatu tingkah laku. Oke, tujuannya ini untuk membantu kamu mengkomunikasikan, mempelajari mengkomunikasikan lebih lanjut lagi tentang permasalahan kamu, dan agar membantu kamu dalam mengatasi perilaku yang salah gitu. Oke, bisa dipahami? Apakah kamu bersedia?
Saya bersedia. Oke, baik, kalau begitu kita atur kursinya dulu ya. Oke, bisa diluruskan kursinya. Oke, saya diluruskan kursinya juga. Oke, kalau begitu saya minta kamu untuk tutup mata, rilekskan badan, oke, dan tangannya direlekskan ke depan. Oke, tutup mata, tarik nafas, oke, buang. Oke, buat diri kamu senyaman mungkin duduknya. Oke, buat diri kamu senyaman mungkin, rilekskan dari kepala, bahu, lutut, dan kaki kamu, rilekskan. Oke, saya minta sekarang kamu untuk memikirkan momen-momen di mana kamu mengatakan bahwa momen inilah yang membuat kamu berbeda pendapat dengan bapak kamu tentunya. Itu, pikirkan momen-momen itu, kapan sih momen di mana kamu memiliki perbedaan pendapat itu, momen apa saja, gali dan carilah itu. Sudah bisa ditemukan? Oke, bagus. Sekarang buka mata kamu perlahan-lahan. Buka mata kamu perlahan-lahan. Dan saya ingin kamu menggambarkan lebih jelas lagi, lebih detail lagi seperti apa permasalahan yang kamu hadapi saat ini. Oke, saya ingin kamu membayangkan di sini adalah sosok ayah kamu. Di sini kamu membayangkan yang duduk di kursi kosong ini adalah ayah kamu, dan ayah kamu mengatakan apa yang dia ingin katakan kepada kamu, yang menyuruh kamu tuh sekolah di kedinasan. Bisa kamu mempraktekannya dengan melalui teknik melalui mimik, ekspresi, dan gestur dari orang tua kamu, khususnya bapak kamu, bisa kamu lakukan. Oke, baik. Silakan, gimana bapaknya untuk menyampaikan? Pokoknya Bapak tidak mau tahu. Kamu harus ikut sekolah kedinasan. Kamu harus dengar apa yang Bapak bilang. Kalau tidak, kamu jadi anak durhaka. Oke, baik. Begitu yang bapak kamu sampaikan kepada kamu? Kurang lebihnya seperti Oke, itu. baik. Sekarang kamu posisikan diri kamu kembali. Oke, kamu posisikan diri kamu kembali. Bayangkan di sini ada bapak kamu, dan kamu merespon perkataan dari bapak kamu itu. Itu bagaimana responnya? Saya tidak bisa, Pak. Saya tidak bisa ikut sekolah kedinasan. Saya juga ingin kuliah di jurusan hukum, dan saya bisa membuktikan kok perkataan saya itu benar gitu. Saya tidak bisa mengikuti kata hati Bapak gitu. Oke, seperti itu. Ya, seperti itu ya. Berarti kalau misalnya bapak kamu kamu sudah mengatakan itu, kira-kira perkataan bapak kamu lagi itu seperti apa? Seperti apa? Pokoknya saya tidak mau tahu, saya tidak mau dengar alasan apapun dari kamu. Kamu harus dengar apa yang Bapak bilang. Seperti itu. Oh, seperti itu. Oke. Ya. Jika seperti itu, lalu respon kamu seperti apa kira-kira? Saya udah pas dibilang kayak gitu, saya langsung lari ke kamar aja. Lari. Iya, udah nggak mau bicara lagi, nggak mau ngelanjutin perdebatan ini lagi, maka saya langsung ke kamar aja gitu untuk menyudahi perdebatan antara saya dan bapak saya gitu. Oke. Di saat kamu ingin lari tersebut, adakah hal yang ingin kamu sampaikan sebenarnya? Tapi kamu takut, sehingga kamu membuat kamu tuh lari. Gitu. Apa yang ingin kamu sampaikan? Coba disampaikan. Bayangkan ini adalah bapak kamu. Coba sampaikan, ungkapkan apa yang ingin kamu katakan kepada bapak kamu. Ya mungkin alasannya saya ingin berkuliah, Pak. Saya ingin melanjutkan cita-cita saya. Saya ingin kuliah di hukum, saya ingin menjadi hakim, saya ingin menjadi pengacara gitu. Saya juga bisa buktikan kalau saya tuh apa yang saya ambil, jalan yang saya ambil itu tuh benar gitu. Nah, bisa membanggakan bapak, bisa membanggakan ibu juga. Intinya saya yakin dengan apa yang saya ambil ini, apa yang saya jalani, apa yang saya terima gitu, pokoknya saya bisa meyakini kepada bapak gitu, bisa membanggakan orang tua dan keluarga ini. Oke. Baik, seperti itu. Jadi kamu ingin tetap berkuliah seperti itu ya? Saya tetap ingin berkuliah. Oke. Kira-kira kalau bapak kamu mendengar apa yang telah kamu sampaikan tadi, yang kamu ingin tetap berkuliah, kira-kira responnya beliau tuh seperti apa ke kamu? Coba diilustrasikan, digambarkan dengan mimik, ekspresi, atau gestur. Pokoknya apapun yang kamu bilang, bapak tidak mau dengar. Bapak cuma ingin kamu tuh sekolah kedinasan, itu saja. Dan bapak tidak mau alasan apapun itu. Oke, baik.
sebenarnya dari apa yang telah kamu lakukan itu, sebenarnya kamu tuh pengen apa sih dari bapak kamu gitu tuh? Apa yang pengen kamu ketahui gitu lah, sehingga kamu tuh terus dikekang untuk masuk ke sekolah kedinasan. Kira-kira apa yang ingin kamu ketahui sebenarnya yang tidak dilakukan oleh bapak kamu? Saya tuh cuma pengen bapak membicarakan alasannya, kasih tahu kepada saya alasannya itu apa, kok saya tidak boleh kuliah gitu. Nah, kok saya harus dituntut untuk sekolah kedinasan, apa sih alasannya gitu. Saya tidak pernah dikasih tahu kepada bapak saya untuk bilang ini alasannya, tidak, tapi langsung saya tidak mau tahu. Orang tua saya selalu nanti gitu, bapak saya tidak mau tahu alasan apapun, dan dia selalu marah-marah gitu. Dia nggak pernah kasih tahu alasannya tuh ini, alasannya ini, nggak pernah gitu. Saya pengen tahu alasannya aja. Oke. Nah, kalau seperti itu, coba kita ilustrasikan kembali. Di sini ada bapak kamu dan menyampaikan alasan tersebut yang ingin disampaikan kepada anaknya. Kira-kira tuh alasannya tuh apa sih kalau menurut kamu, tapi diilustrasikan dari bapak kamu. Kira-kira apa itu, seperti apa? Begini, Nak. Kenapa sih bapak menuntut kamu? Kenapa sih bapak menyuruh kamu untuk sekolah kedinasan? Karena usia bapak sekarang ini udah tua, udah tidak sanggup untuk kerja lebih lama lagi. Sedangkan kamu masih muda dan kamu memiliki adik. Dalam pikiran bapak, kalau anak yang sudah sekolah kedinasan, maka masa depannya udah nggak perlu capek-capek untuk cari pekerjaan ini, pekerjaan itu. Udah nggak perlu capek-capek. Sekolah kedinasan udah dijamin gitu. Bapak cuma pengen kalau kamu kedinasan, kamu kerja, kamu bisa membiayai adik-adik kamu bisa menyukai adik-adik kamu bisa meringankan beban orang tua kamu bisa membahagiakan keluarga kamu gitu. Tapi kalau kamu kuliah, setelah lulus, kamu cari kerja lagi, membawa map sana sini, tapi hasilnya masih belum tahu gitu. Makanya bapak tuh pengen kamu meringankan beban bapak, karena bapak sudah tidak bisa kerja lebih lama lagi karena usia bapak udah tua. Alasan bapak kenapa ingin kamu sekolah kedinasannya seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Oke. Kamu udah tahu alasan yang akan disebutkan oleh bapak kamu, akan dibicarakan sama bapak kamu. Kira-kira setelah kamu menyampaikan alasan tersebut, kamu tuh bersikap seperti apa terhadap alasan yang bapak kamu telah sampaikan tadi? Kenapa sih Pak nggak kasih tahu dari dulu, tidak kasih tahu saya dari dulu alasannya? Tapi kenapa bapak selalu marah-marah? Coba bapak kasih tahu kepada Wahyu, kasih alasan gitu, biar aku tuh juga bisa paham apa keinginannya bapak, maksudnya apa, tujuannya apa, kenapa aku disuruh sekolah kedinasan. Saya cuma pengen alasannya, kenapa nggak dibilang dari dulu, itu aja sih. Jadi kamu udah mengerti gitu ya apa yang bapak kamu sampaikan tadi barusan kayak gitu. Jadi apa yang kamu rasakan sama bapak kamu setelah seperti itu gitu? Setelah membicarakan itu, apa yang kamu rasakan sama bapak kamu? Paling pertama sih pengorbanan dari orang tua sih. Pengen anaknya tuh sukses, pengen keluarganya itu bisa terjamin gitu. Yang kedua tuh kasihan gitu, karena usianya udah nggak muda lagi, tapi dituntut untuk bekerja karena emang kewajibannya sebagai kepala keluarga, kepala rumah tangga. Oke, jadi itu yang ingin kamu dengar dari sosok bapak kamu gitu ya? Iya, seperti Oke. itu. Jadi kamu sudah tahu apa yang akan kamu katakan kepada beliau, apa yang ingin kamu ungkapkan, apa yang ingin kamu sampaikan kepada beliau. Oke, baik, boleh saya duduk kembali? Oke, baik. Kamu sudah tahu cara menyampaikan apa yang ingin kamu sampaikan kepada beliau. Oke, saya ingin bertanya, kira-kira kapan nih ingin kamu realisasikan apa yang telah kita latihkan tadi, kamu terapkan pada pembicaraan kamu dengan ayah kamu atau bapak kamu? Hari ini hari Sabtu ya Mbak, mungkin setelah pulang dari ini saya akan membicarakannya gitu secepatnya. Makanya pulang dari ini kita lihat dari kondisinya dulu seperti apa. Kalau memungkinkan saya akan berbicara kepada orang tua saya. Oke, apakah ada hambatan
dalam kamu menyampaikan pendapat kamu ini? Orang tua saya kan kerja gitu ya Mbak, makanya pulang dari kerja tuh kelihatan banget kalau bapak saya tuh capek. Mungkin hambatannya setelah pulang dari kerja, bapak saya tuh langsung istirahat, dan saya tuh nggak sungkan gitu untuk mengganggu istirahatnya. Mungkin hambatannya cuma itu aja sih. Oh, jadi kamu udah bisa mengatasi hambatan itu ya? Iya. Oke, baik. Oke, saya rasa cukup, dan ini saya mau tanya lagi, kira-kira setelah kamu melaksanakan apa yang telah kita latihkan tadi, kira-kira kapan nih kita bisa ketemu lagi untuk membahas perkembangan dari apa yang telah kamu lakukan dengan bapak kamu, kayak gitu? Ya mungkin setelah saya berbicara kepada bapak saya, mungkin saya langsung ketemu sama Mbak lagi di hari Senin setelah pulang sekolah aja ya Mbak. Oke. Oke, baik. Jika seperti itu, saya rasa cukup untuk proses konseling kita pada hari ini. Kurang dan lebihnya semoga bisa membantu kamu. Iya, Oke, terima kasih. Terima kasih kembali. Saya pamit dulu Mbak ya. Oke. Oke, itu tadi proses teknik konseling kursi kosong. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.